Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK Yai Anil Usmawi akan melaksanakan pengambilan video UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu untuk supaya Allah memberikan kita keberkahan. Coba ketua kelas bersama Al-Fayat ke depan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Yang hadir tunjuk tangan jawabnya. Hadir ya. Ahmad Gibran Ramadan, Aisyah Putri Matofani, Asraful Anam, Aulia Izzatun Nisa. Kabarnya sakit ya? Izin ya. Bahira Ramadhani, Cinta Nasya Sarifina, Hafiza Khaira Lubna, Hafiza Aknaf, Hani Habibah, Harun Ar-Rashid, Khadijah, Muhammad Firman Harif, Muhammad Aska Aulia, Muhammad Irfandi. Nggak datang, izin ya. Muhammad Raja Zul Ihwan, Nailul Kiram, Nurul Humaira, Putri Zahira, Safira, Sofi Mutia, Zaul Husna, Al-Kisti Rasya, Muhammad Fayad Fakri. Kita melakukan ice breaking tepuk kelas 4. Ayo mulai. Mulai. Iya, terima kasih. Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang pertama, kita dalam belajar tidak boleh ribut. Di saat bertanya kepada ibu, tunjukkan tangan. Begitu juga dalam menjawab pertanyaan. Udah paham? Udah paham? Kalau udah paham, sekarang kita lanjutkan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan
dengan benar. Apa itu arti iman? Itu percaya dan yakin dan ataupun membenarkan. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, Ibu akan memberikan atau membagikan kalian untuk mengisi asesmen awal. Cukup. Yang pertama, berikan canda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan pendapatmu. Dah, soal pertama nih. Saya tahu bahwa Rasul adalah utusan Allah. Kalau iya, kalian centang di kolom ya. Kalau tidak, centangnya di kolom tidak. Pertanyaan nomor 2 seperti itu juga. 3, 4, 5 itu kalian kerjakan terus sendiri. Baca dulu. Udah siap? Udah siap? Ini kumpulkan. Dah, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi kita hari ini adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Udah, anak-anak ibu, tahukah itu apa arti iman? Coba Bang Fayat. Bahwa Rasul itu ada. Materi kita hari beriman kepada Rasul. Ada yang ingin menambahkan? Kristi? Iya, bagus jawabannya. Iman itu artinya yakin dan percaya. Dah, secara lebih dalamnya kita harus yakin dan percaya bahwa Rasul itu ada. Ya, ada enggak Rasul itu? Rasul itu ada, percaya dan yakin dalam hati kita. Diucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan amal perbuatan. Itu artinya iman. Nah, iman itu juga sebagai fondasi dasar kita. Pertama, kita harus percaya bahwa Rasul itu ada. Percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa kita itu ada. Itu semua termasuk dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Nah, sekarang sama-sama kita menyanyikan lagu rukun iman. Dah. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, Nabi dan Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qadar dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Sesuai lagu yang tadi. Beriman kepada Nabi dan Rasul, rukun iman keberapa? Keempat. Nah, sekarang ibu ingin menanyakan lagi. Tadi ibu tanyakan apa arti iman. Sekarang bagaimana iman itu? Siapa bisa menjawab?
Bagaimana iman itu? Apa Sisti? Iya, percaya pada Nabi Rasul, betul. Ada yang ingin menambahkan? Putri? Kalau nggak ada, iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutuskan Rasul kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai ajaran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu? Menyampaikan ketauhidan Allah, mengenal Allah itu satu atau keesaan Allah. Ya, betul. Allah mengutus Rasul itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasul itu ada berapa sebenarnya? Siapa tahu? Ada berapa sebenarnya? 124. Iya, bagus jawabannya untuk Fayat. Siapa lagi? Nabi ada berapa? Siapa ingat? Ada berapa Nabi? Iya, terima kasih. Jawabannya benar. Rasul itu 124.000. Nabi itu adalah 313 orang. Nah, yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ada 25. Masih ingat nyanyi Nabi dan Rasul? Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Rasul 25. Coba. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yusuf, Zakaria, ya Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Mustafa. Dah, berarti Rasul ada 20. Yang wajib kita imani. Sebenarnya Rasul itu banyak, ya kan? Ada contoh di satu. Ada sahabat berkata, di satu celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah. Hatimu membenarkannya yang diucapkan oleh sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ada uang di dalam saku. Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di saku, sahabatmu lalu mendengar ucapan di atas, itu tidak dinamai percaya. Berarti di sini kita sudah percaya ada uang 10.000 di saku celananya. Berarti ini membenarkan hati kita yakin dan percaya bahwa uang itu ada di saku celana. Sekarang kita membuat kelompok kecil, ya. Kita buat kelompok. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Kelompok sidik, mana tunjuk tangannya? Kelompok tabligh, kelompok amanah, kelompok fatanah. Berarti kita hari ini ada 4 kelompok. Kalian berdiskusi, nanti soal kelompoknya Ibu bagi. Siap diskusi, presentasikan ke depan. Mewakili 3 orang aja. Tunggu, tulisnya di karton nanti ya. Kelompok fatanah, amanah. Jangan ribut ya. Rasulullah menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian, dan takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang kita akan belajar beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni
warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Menurutmu manakah tokoh idola yang patut dicontoh? Artis, presiden, pemain bola, atau para nabi dan rasul? Iya, tidak masalah kita mengidolakan seseorang asalkan orang itu baik. Namun, alangkah baiknya jika kita mengidolakan para nabi dan rasul. Karena Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sahabat solih, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad juga Rasul-Rasul yang lain adalah manusia biasa? Iya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan? Karena Nabi dan Rasul memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat para Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidolakan idola kita boleh mengidolakan itu Bapak Presiden, boleh mengidolakan artis, boleh mengidolakan pemain, asal orang itu baik. Tetapi yang lebih baiknya kita mengidolakan adalah Rasul. Kenapa kita mengidolakan Rasul? Karena Rasul itu dapat memberi contoh kepada kita. Contoh apa? Contoh akhlak mulianya, contoh dalam kesabarannya, contoh dalam kejujurannya. Dah, sekarang kita lanjutkan kerja kelompok. Ya, masing-masing kelompok ibu bagikan karton. Nah, ini jawabannya tulis di karton. Tulis nama kelompok, anggota kelompok, kemudian lanjut dengan soal kelompok. Pertama nama di sini tulis. Itu soalnya 1, 2, 3. Cepat-cepat ya, waktunya 10 menit ya. Cepat-cepat. Tulis nama kelompoknya. Soal kelompok dari mana? Itu soalnya jawabannya tulis karton. Tulis depan bayat.
Soalan di bawah ya. Ada tulis ya. Nomor 2, cepat. 25 menit lagi waktunya. Udah siap semuanya? Kalau udah siap, hasil diskusinya akan kita presentasikan ke depan. Sekarang kita melakukan pemaparan hasil diskusi kalian. Nah, untuk pertama, udah siap Bapak kelompok udah siap? Kelompok Sidi udah siap? Kelompok Amanah udah siap? Kelompok Taklim udah siap? Kelompok Fatana udah siap? Udah. Maju pertama kelompok Sidik. Boleh mewakili 3 orang saja. Ya, suaranya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sidik. Saya bernama Alif Raja. Saya bernama Askawi Muhammad Askawiyah. Dan bernama Aisyah. Yang besar suaranya ya. Doa 1. Ceritakan pengalaman bertemu orang yang kalian temui. Jawabannya, saya pernah melihat Ustaz Haji Yayat dalam berceramah. Ceramah menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi lebih baik. 2. Menyebutkan tokoh idola kalian. Jawaban, Nabi Muhammad SAW. Yang tutup mukanya. Kenapa kalian melakukan menjadikan idola? Jawaban, Nabi Muhammad menjadi idola kita karena dia Depan lagi. yang mulia, kedua nilainya yang luar biasa dan perjuangannya untuk kebenaran. Beliau dan Allah juga perjuangan dalam beribadah. Kemudian dari Kelompok kami. Ya, coba beri semangat untuk kelompok Sidik yang telah memaparkan hasil diskusi. Kembali ke tempat. Idolanya siapa idolanya tadi? Nabi Muhammad. Kenapa memilih idolanya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang mulia, pemimpin yang arif dan bijaksana, orang yang jujur, sampai Nabi itu digelar sebagai Al-Amin. Selanjutnya kelompok Amanah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amanah mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Fisa Khairuluna dari kemarin sebelah saya bernama Kauluna dan di samping teman saya bernama Cinta dan saya di sana. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami. Besar lagi suaranya, besar lagi.
Mana miknya? Demikianlah kita ucapkan terima kasih kepada kelompok amanah yang telah memaparkan hasil diskusinya. Ya, tadi kelompok amanah memilih rasul idolanya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Siapakah itu Nabi Nuh? Nabi yang termasuk rasul 25. Nabi Nuh sangat taat kepada Allah, tetapi umatnya menolak untuk membawa ajarannya, termasuk istri dan anaknya sendiri yang ingkar kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh itu membuat bahtera. Apa itu bahtera? Kapal. Di saat banjir, Nabi Nuh itu menaiki orang-orang yang beriman, kecuali istri dan anaknya yang ingkar kepada Allah tidak akan menjalani atau masuk Islam karena seruan Nabi Nuh. Akhirnya Allah mengirimkan banjir besar. Ya, yang selamat siapa? Orang-orang yang beriman. Lakukan ice breaking lagi ya. Kita nyanyikan lagu anti bullying. Di sini teman di mana tidak ada musuh, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, sama teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sama teman, di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman, tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling sayang teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tolong dan sayang sama teman. Sekarang kita lanjutkan kelompok tabligh. Kepada kelompok tabligh dipersilahkan. Beri salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tabligh akan mempresentasikan yang dengan judul beriman kepada Rasul dan Nabi. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi, senang dan gembira. Tuliskan tokoh idola kalian, Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa kalian menjadikannya idola? Karena dia menjadi suri teladan dan memiliki akhlak yang baik. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok tabligh. Nah, kelompok tabligh tadi dengan idolanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa dan memiliki sifat pemaaf. Kenapa sabar Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pernah dianiaya oleh saudara kandungnya sendiri dengan menenggelamkan Nabi Yusuf ke mana? Ke dalam sumur. Dan juga Nabi Yusuf itu pernah dipenjara. Walaupun demikian,
Nabi Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf itu diangkat menjadi seorang wazir. Apa itu wazir? Seorang menteri di kota Mesir. Tetapi Nabi Yusuf tidak sombong dengan pangkatannya ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi kelompok terakhir, yaitu maju kelompok Fatana. Kepada kelompok Fatana dipersilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fatana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Budi Zahira dan teman saya Nafisa dari Ayo terima kasih kita ucapkan kepada kelompok Fatana memaparkan tentang Rasul idolanya adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi taat kepada Allah dan dia memiliki mukjizat yang tidak pernah terbakar oleh api. Ya, Nabi Ibrahim adalah mengobatkan anaknya untuk disembelih. Siapa nama anaknya? Nabi Ismail. Tapi waktu disembelih lehernya tidak akan dimakan oleh pisau. Kemudian Allah menggantikan dengan apa? Dengan seekor dog. Itulah terjadi peristiwa kurban. Nah, pelajaran kita telah selesai untuk hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanyakan sama kalian, bagaimana selama pembelajaran kita tadi? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Ada yang menyedihkan? Kenapa kalian bilang menyenangkan? Dengan belajar tadi beriman kepada Rasul, kita sudah tahu bagaimana suri teladan Rasul itu agar menjadi panutan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba perhatikan ke depan. Aku sudah belajar menjelaskan arti iman kepada Rasul. Ya atau tidak? Ya. Berarti nomor 1 jawabannya ya. Udah. Coba perhatikan di papan tulis. Aku yakin adanya Rasul. Betul? Jawabannya ya. Aku selalu berucap dan bertindak dengan benar. Jawabannya ya. Aku bersikap berani karena benar. Yang keempat, aku selalu berjanji, menepati janji dan menjaga titipan. Dan yang kelima, aku selalu rajin dan belajar. Ya, jawabannya semua ya. Sekarang dari hasil kita belajar, ibu mau dapat mengambil kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah atau ajaran kepada umat manusia. Dan juga beriman kepada Rasul
Berarti menerima ajarannya dan syariat yang dibawa oleh para rasul serta mengikuti teladan-teladan beliau. Dan kesimpulan satu lagi atau yang terakhir, dengan beriman kepada Rasul dan selalu mengikuti ajarannya, maka kita akan selamat atau bahagia dunia dan akhirat. Rasul itu contohnya siapa misalnya? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kenapa kita memilih idola? Misalnya kita memilih idolanya Nabi Muhammad. Siapa bisa jawab? Sayat, apa? Karena memiliki akhlak yang baik dan suri teladan yang benar. Iya, bagus jawabannya untuk Bapak. Boleh juga kita memilih rasul idola kita. Seperti Ibu bilang tadi, Nabi Yusuf. Kita memilih idolanya. Misalnya kita memilih idola kita Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim sangat sabar dan taat kepada Allah, sehingga ketaatannya luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim itu tidak percaya dengan semena-mena adanya Tuhan. Dia akan mencari sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim itu menemukan Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaannya apa? Ayahnya sebagai seorang pembuat patung atau menyembah berhala. Sedangkan dia adalah seorang rasul yang taat kepada Allah. Ketaatannya yang pertama yang paling ini adalah siap menyembelih anaknya demi taatnya kepada Allah. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur dan doa. Nah, sama-sama kita membaca doa sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Sama-sama kita mengangkat tangan serta berdoa semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.